Mimpi yang tak dirindukan, edisi ke-7. Debar hati di langit jingga. Terlihat langit sudah berwarna jingga. Pintu pabrik sudah tertutup dan pabrik sudah lengang, tinggal Nadia, Pak Dadang dan bosnya yang masih bertahan di pabrik itu. Sebuah bangunan tua yang terletak di puncak Jalan Setiabudi Bandung telah membawa Nadia ke tempat yang sangat berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Lingkungan yang keras dan penuh persaingan. Garmen bukanlah sebuah pilihan usaha yang menggiurkan, kata bosnya. Keuntungannya sangat minim, tapi risikonya besar. Sebagai FOB dari lisensi Disney Princess dan Rodeo Giargal, sangatlah sulit dan harus bisa mempertahankan kualitas dan ketepatan waktu agar bisa tetap dipercaya oleh perusahaan yang mempunyai brand terkenal. Kantor sudah sepi sejak 2 jam yang lalu. Lampu-lampu sudah dimatikan kecuali lampu di ruangan Nadia dan Raisya. Nadia masih sibuk berkutat dengan komputernya. Dia sedang menyelesaikan jumlah barang yang harus keluar minggu itu. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi. Dia mengingat-ingat apakah dirinya sudah sholat maghrib. Sebab selepas asar ada tamu dari salah satu CMT hingga maghrib baru pulang. Nadia memutar kursi menghadap jendela. Matanya memperhatikan lampu-lampu di jalanan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar puncak itu. Baginya, Bandung adalah tempat yang sangat asri dan romantis. Belum pulang, Nadia memutar kursinya kembali. Melihat Mr. Rich berdiri di depannya membuatnya kaget. Bosnya itu tersenyum manis. Belum, Mr. Rich, ini baru mau pulang. Sudah jam 7. Mr. Rich menyentuh tangannya. Nadia terkesiap dan segera membereskan berkas dan laptopnya. Dadanya berdegup kencang. Saya juga mau pulang, tapi Pak Salim belum datang dari menjemput Hans. Mungkin macet ya di jalan. Nadia tidak peduli apa kata Mr. Rich. Setelah membereskan berkas-berkasnya, dia berpamitan dengan Mr. Rich. Saya permisi, Mr. Rich. Ada yang tak tenggelam ketika senja datang, yakni rasa. Rahmatikal maskur. Bab ke-8, hati yang bergemuruh. Gila. Ini benar-benar gila. Nadia berlari dari tempat yang membuatnya gila. Jantungnya berdegup kencang dan terasa mau berhenti. Tubuhnya terasa sempoyongan dan lemas tak berdaya. Kenapa dirinya bisa lemah di depan laki-laki itu? Terhadap Rahardi, dia bisa menolak saat kekasihnya itu berbuat agak sembrono. Akan tetapi sekarang ia tidak bisa menolak sedikit pun. Pikirannya kalut dan kalah. Nadia terus berlari. Nafasnya semakin tidak beraturan. Dadanya bergemuruh dan dipenuhi kecemasan. Kalau Rahardi sampai tahu bagaimana, pasti dia akan marah. Enggak, dia nggak boleh tahu. Semua akan baik-baik saja. Nadia mencoba menenangkan dirinya. Nadia berhenti di depan masjid dekat kantornya. Dia menghela nafas panjang dan melepas sepatunya untuk mengambil air wudhu. Suara adzan maghrib berkumandang dan ia melakukan sholat maghrib. Ya Allah, ampunilah hamba yang lemah ini. Engkaulah yang membolak-balikan hati setiap manusia. Berilah kekuatan iman kepadaku. Nadia sebenarnya enggan ke kantor dan bertemu dengan Mr. Rich. Hatinya masih kecewa dengan perlakuannya tadi sore. Tapi ia harus kembali karena Bu Raisa mempercayakan pekerjaannya kepada dirinya. Sudah 1 pekan dia menangani semua pekerjaan di kantornya sendirian. Hanya Mr. Rich yang terkadang membantunya. Sebenarnya dia pusing karena harus menangani sampel, pola, cutting, finishing, sewing, pengiriman barang. Belum lagi harus follow up simenti, sablon, bordir, aksesoris, dan masih banyak lainnya. Aduh, rasanya kepalanya mau pecah.
Nadia menghela nafas panjang. Sudah 5 tahun ia bekerja di PT Makmur Sejahtera milik Raisya. Dia tak menyangka akan bekerja sebagai asistennya yang pekerjaannya seabrek. Sebenarnya dia hanya ingin mendesain saja dan pasti dia pusing begini. Ya Allah, lelah sekali rasanya. Belum lagi menghadapi Mr. Rich yang agak nakal membuatnya berpikir 1000 kali untuk bertahan di tempat itu. Nadia bangkit dan mencoba meyakinkan dirinya agar semua terasa mudah dijalani. Dia kembali ke kantornya dengan cepat. Musik masih mengalun merdu dari laptopnya, tapi dia lupa mematikannya saat pergi. Tak jelas lagu apa yang dimainkan. Yang pasti, Nadia menyukai lagu-lagu klasik. Paduan alat musiknya sangat serasi dan mengalirkan rasa nyaman.